mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena ialah Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh kebahagiaan ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada seorang perangkul yang tak pernah memukul, seorang pengajak yang tak pernah menginjak, seorang pemimpin yang tak bergaji, seorang pahlawan revolusi yang tak berdasi, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang rela meneteskan keringatnya, bukan hanya keringatnya, tetapi ia rela meneteskan air matanya, bukan hanya air matanya, tetapi ia rela meneteskan darahnya demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin dan hadirat yang insyaallah kita dipertemukan di surganya Allah. Allah yang Maha Pengasih, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, mulai dari nasi yang kita makan, beras dari Allah, air yang kita minum, air dari Allah, udara yang kita hirup tiap harinya, udara dari Allah, matahari yang kita pakai, mataharinya Allah. Allah memberikan kita dengan cuma-cuma, pakainya suka-suka. Allah tidak pernah menginginkan bayaran, Allah tidak pernah menginginkan imbalan, tetapi Allah hanya menginginkan agar kita beribadah kepadanya, dan salah satunya ialah salat. Adapun peranan salat di dalam kehidupan dunia dan akhirat terbagi menjadi 6. Yang pertama, salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari perbuatan tersebut, terhindar dari perbuatan keji dan munkar? Maka kita harus melaksanakan salat dengan baik. Di dalam salat senantiasa mengingat kepada Allah, di luar salat pun senantiasa mengingat Allah. Di dalam salat selalu merasa diawasi oleh Allah, di luar salat pun selalu merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang senantiasa melakukan salat, insyaallah ia akan terhindar dari perbuatan maksiat, perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, peranan yang salat yang kedua ialah salat dapat menjadi lampu. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ridho atau tidak ridho, kita akan masuk ke suatu lubang yang namanya kubur. Coba bayangkan bagaimana gelapnya kubur. Setelah mayat dimasukkan ke liang lahat, ditutup oleh papan, ditimbun oleh tanah, lalu diinjak-injak. Sungguh luar biasa gelapnya. Meskipun lampu di dunia ini berjuta-juta watt, beribu-ribu watt, tidak mampu menerangi kubur-kubur mereka, tetapi yang akan meneranginya ialah salatnya. Yang ketiga, peranan salat yang ketiga ialah salat dapat menjadi juru bicara. Setelah pengantar telah kembali, masih terdengar oleh si mayat langkah-langkah kakinya. Tidak lama kemudian datanglah dua malaikat yang menanyakan beberapa pertanyaan. Di antaranya, "Man rabbuka?" Siapakah Tuhanmu? Yang menjawab bukanlah bibir-bibir mereka, bukanlah mulut-mulut mereka, tetapi yang akan menjawabnya amal kebaikan atau salatnya lah yang akan menjawabnya. "Allahu Rabbi," Tuhanku adalah Allah. "Man nabiyuka?" Siapakah nabimu? "Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku. Maka orang-orang yang senantiasa melakukan salat, orang-orang yang senantiasa
selamat dari pertanyaan kubur. Yang keempat, peranan sholat yang keempat ialah sholat dapat menjadi payung. Setelah kiamat tiba, hancurlah alam semesta ini, lalu dibangkitkanlah seluruh manusia dari kuburnya dan digiring ke suatu lapangan, dibawa ke suatu padang yang namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar, matahari bagaikan sejengkal dari kepala, sungguh luar biasa panasnya. Di dunia saja yang mataharinya sangat jauh masih terasa panasnya yang sungguh panas, apalagi di padang mahsyar cuma sejengkal dari kepala kita. Sehingga di padang mahsyar ada yang keringatnya sebatas mata kaki, ada yang sebatas pinggang, ada yang sebatas leher, bahkan ada yang berenang di atas keringatnya sendiri. Tetapi orang-orang yang senantiasa melakukan sholat, orang-orang yang senantiasa melakukan amal kewajiban atau amal kebaikan, maka ia bagaikan duduk di bawah pohon rindang yang dihembus angin sepoi-sepoi basah. Yang kelima, peranan sholat yang kelima ialah sholat dapat menjadi kendaraan. Di akhirat kita kenal yang namanya syirat, yang artinya jembatan. Jembatan tersebut bagaikan rambut yang dibelah tujuh, sungguh luar biasa tipisnya. Sehingga bermacam-macam cara orang melewatinya. Ada yang merangkak, ada yang berjalan kaki, ada yang bagaikan naik beca, ada yang bagaikan naik mobil, atau ada yang bagaikan naik pesawat. Bahkan ada yang, tetapi orang-orang yang senantiasa melakukan sholat, orang-orang yang senantiasa melakukan amal kebaikan, maka kendaraannya bagaikan kilat yang menyambar. Subhanallah. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh Allah, diselamatkan di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Amin. Yang keenam, peranan sholat yang keenam ialah sholat dapat menjadi kunci. Setelah kita melewati jembatan tersebut, maka kita akan berhadapan di pintu surga. Kita melihat berbagai macam kenikmatan di dalamnya. Kita melihat pelambaian bidadari-bidadari yang cantik, yang seakan-akan bidadari tersebut mengatakan bahwa masuklah ke dalam surga, tetapi surga pada saat itu masih tertutup rapat. Tiada lain, tidak bukan, kuncinya hanyalah sholat. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah, as-salatu miftahul jannah, sholat adalah kuncinya surga. Hadirin dan hadirat yang insyaallah kita dipertemukan di surga ya Allah. Sebagai kesimpulan, marilah kita melaksanakan sholat dengan baik. Di dalam sholat senantiasa mengingat kepada Allah, di luar sholat pun senantiasa mengingat kepada Allah, sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang sempat saya bawakan. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kehilapan. Saya akhiri dengan ungkapan undur ma qila wa la tandur ma qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Akhirul kalam wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.